Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxnl.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, di mana langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peluncuran koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025. Presiden menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai pasok dan distribusi kebutuhan pangan serta obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi wajah baru koperasi yang mengusung konsep modern, efektif, dan digital. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru Koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini didorong kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahasnya Market Tengah kali ini, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih resmi terbentuk. Kita sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Bapak Panel Barus, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kemudian melalui Zoom Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Panel Barus, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kemudian Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sempatkan, Pak Panel. Tadi sudah disampaikan bahwa Presiden baru saja meresmikan peluncuran kelembagaan Kopdes Merah Putih, begitu ya. Apa yang bisa kita sampaikan? Apakah sudah sesuai target dan harapan dari pemerintah sendiri nih, Pak? Silakan, Pak Panel. Ya, Mas Pras. Jadi peresmian kemarin 21 Juli 2025 di Klaten itu adalah peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, peluncuran kemarin itu juga sekaligus menandai chapter pertama di mana tugasnya adalah membentuk kelembagaan telah selesai. Artinya peluncuran kemarin juga menandai masuknya chapter kedua, yaitu bagaimana Satgas ke depan bekerja untuk mengaktifasi kelembagaan 80.000 itu bisa beroperasional usahanya untuk mencapai dampak yang diinginkan. Nanti kemudian ada chapter berikutnya lagi, chapter ketiga, bagaimana usahanya bisa berkembang, skalanya meningkat, sehingga dampak yang diharapkan bisa lebih besar. Seperti itu, Mas Pras. Jadi chapter pertama kemarin adalah pembentukan kelembagaan 80.000 telah selesai. Sebenarnya Bapak Presiden juga dalam pidatonya menyampaikan bahwa ekspektasi beliau ya mungkin Oktober November sudah selesai, tapi ternyata dengan kerja gotong royong ya
sampai 18 kementerian lembaga terlibat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota semua terlibat. Ternyata terjadi percepatan, hanya dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan, 80.000 kelembagaan ini bisa selesai. Ini juga satu bukti bahwa strategi Bapak Presiden dalam membentuk Satgas untuk urusan perkoperasian ini sangat jitu gitu loh. Ternyata bisa diselesaikan dalam hanya waktu 2 bulan. Tapi ini baru pembentukan sekali lagi kelembagaan. Karena chapter kedua tentu chapter yang lebih menantang bagaimana kelembagaan ini bisa diaktifasi usahanya. Gitu. Tentu banyak PR nanti yang harus dikerjakan untuk mengaktifasi usaha 80.000 kelembagaan ini. Ada beberapa PR itu. Baik, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai latar belakangnya sendiri nih Pak Panel, apa sih pentingnya dari sisi pembentukan Kopdes Merah Putih di tanah air begitu? Intinya Mas Pras ya, supaya sederhana gitu ya, memahaminya. Dari keberadaan Kopdes ini adalah sederhananya misi utama dari Kopdes adalah bagaimana rakyat bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokoknya dengan harga yang murah, terjangkau. Dan yang kedua, rakyat bisa menjual hasil komoditi yang mereka produksi dengan harga yang berkeadilan. Inti dari misinya itu, bagaimana rakyat bisa membeli komoditi yang dibutuhkan, ya, bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, dan rakyat bisa menjual komoditi yang mereka produksi dengan harga yang berkeadilan, dengan harga yang tinggi. Seperti itu. Karena yang terjadi selama ini kebalikannya Mas Pras. Gitu ya, masyarakat beli kebutuhan barang pokoknya masih dengan harga yang tinggi, tapi giliran mereka berproduksi menjual komoditinya mereka dengan harga yang tidak menguntungkan mereka. Nah, keberadaan Kopdes untuk menjawab itu, supaya warga desa bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau dan menjual komoditi yang mereka produksi dengan harga yang menguntungkan bagi mereka. Karena kalau ini bisa terjadi, maka tingkat konsumsi itu akan meningkat. Kalau mereka jual komoditi harganya bagus, daya belinya juga bisa meningkat. Ini semua impact-nya ke ekonomi. Baik di desa dan pada akhirnya impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Seperti itu. Baik, kita ke Pak Wija nih. Nah, Pak Wija, bagaimana pandangan Anda begitu dengan pembentukan kelembagaan koperasi tadi, 80.000 Kopdes begitu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Momentumnya sudah tepat atau bagaimana nih Pak Wija? Silakan. Makasih Mas Pras. Kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Panel, yang dibentuk ini kan baru kelembagaan. Jadi ini justru chapter yang paling sederhana kalau menggunakan istilah Pak Panel tadi dari 3 chapter. Jadi chapter kedua ketika kita mulai aktivasi, kemudian chapter ketiga bagaimana bisnis mulai bergulir, justru di situ adalah tantangannya. Kalau kita harapkan koperasi desa ini segera memberikan manfaat dan dampak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, saya rasa belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena yang dibentuk kan baru kelembagaannya, belum diaktifasi, belum ada bisnisnya. Tetapi begini, dalam proses menuju aktivasi, dalam proses menuju chapter kedua, itu ada begitu banyak masukan dari berbagai pihak yang tentunya kami berharap pemerintah dalam konteks ini Pak Panel nanti berkenan untuk menjadikan masukan. Karena semua berharap ini akan sukses, tidak ada masalah, kemudian tidak ada kekhawatiran apakah ada korupsi atau ada kredit macet atau duplikasi bisnis di masyarakat dan seterusnya. Jadi memang ada PR besar nih bagi pemerintah untuk menemukan konsep terbaik sebelum akhirnya konsep terbaik itu diaktifasi dalam jumlah besar dan masif.